Baik, nah pemirsa kita lihat kembali di layar kaca ini adalah pasangan Capres-Cawapres kedua yang tiba di gedung KPU, yaitu pasangan Amin, pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar saat ini sudah tiba di gedung KPU. Sama tadi didampingi juga oleh anggota keluarga tercinta bersama dengan para partai pengusungnya Koalisi Perubahan, koalisi yang mengusung pasangan ini mengantar masuk dan tentunya setelah tiba pasangan Capres-Cawapres juga menyusul tadi pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran untuk bisa mengikuti agenda makan malam atau agenda gala dinner yang sudah disiapkan untuk menjamu para tamu undangan termasuk para capres-cawapres dan juga anggota dari parpol-parpol yang mendukung dan juga datang ke gedung KPU. Kita lihat kembali berupaya masuk memang dengan suasana yang tertib. Kembali kita lihat ekspresi dari Pak Anies Baswedan dengan senyumnya tenang bersama Gus Muhaimin Iskandar dan diantarkan juga oleh para pendukungnya. Nah, kalau Anda lihat di layar yang ada di sebelah kiri bawah, kalau yang di kiri atas ini merupakan kami soroti perjalanan dari pasangan Ganjar Mahfud menuju KPU. Yang di bawah ini yang kami sajikan kepada Anda adalah suasana nonton bareng yang ada di Medan, Sumatera Utara. Memang acara hari ini, acara pengundian nomor urut ini mendapatkan perhatian dari masyarakat yang luar biasa. Masyarakat begitu menanti-nantikan. Kalau Anda lihat juga di sisi layar sebelah kanan, ini adalah para pendukung juga dari pasangan Capres-Cawapres yang tiba dan sudah menggunakan alat tersendiri atau atribut tersendiri, menggunakan semacam light stick seperti itu untuk menunjukkan dukungannya. Ini adalah bentuk-bentuk dukungan yang sangat menarik dan juga menguji kreativitas dari para relawan. Yang sempat kami gambarkan tadi juga adalah suasana nonton bareng di Medan. Medan, Sumatera Utara bukanlah satu-satunya tempat ini dia. Bukanlah satu-satunya tempat untuk nonton bareng karena kami mendapatkan informasi banyak juga di beberapa daerah lainnya diadakan agenda nonton bareng. Masyarakat, para pendukung Capres-Cawapres sudah tidak sabar untuk segera mengetahui akan mendapatkan nomor berapa pasangan Capres-Cawapres yang akan mereka dukung. Bang Habib, apa sebenarnya makna dari agenda pengundian nomor urut ini bagi para voter, bagi para pemilih, kemudian juga pemilik suara dan juga para pendukung ini? Ya, jadi masyarakat kita kan sudah 2-3 kali pemilu seperti ini. Mereka paham sekali soal tahapan dan jadwal pemilu. Bahwa pengundian nomor urut ini adalah tahapan pertama setelah pasangan calon sah, dinyatakan sah sebagai entitas peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi kegembiraan itulah yang kita lihat hari ini. Mereka mensyukuri akhirnya ya kalau dari sisi kami ya pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa secara sah dinyatakan sebagai entitas capres dan cawapres dan akhirnya mengikuti kontestasi. Ini penampilan yang pertama, makanya pengundian nomor urut ini selalu menarik atensi. Ya saya sampaikan tadi ya kayak yang nonton bareng atau masyarakat Jakarta Timur yang ingin berduyun-duyun datang ke sana. Sebetulnya ya dalam konteks merayakan penampilan pertama ya dua orang ini sebagai capres dan cawapres yang istilahnya sah gitu ya. Kan tadi kemarin sudah diketok sudah SK KPU ya. Betul. Keputusan KPU bahwa memenuhi syarat dan karenanya sah menjadi capres dan cawapres. Nah, soal nomor urut ini juga dinanti-nantikan. Betul. Kenapa? Karena kan ini kan akan menjadi alat sosialisasi yang paling gampang. Nah, dan mungkin kita lebih lanjut lagi Bang Habib soal sosialisasi. Karena kalau kita dengarkan cerita Bang Habib sepertinya acara pengundian nomor ini gregetnya beda dari acara pendaftaran pada saat itu. Nah, tapi sebelum kami bawa Anda untuk bisa melihat acara berikutnya atau acara lainnya, sepertinya ini adalah pasangan ketiga, pasangan terakhir, pasangan capres-cawapres yang tiba di gedung KPU menggunakan baju hitam, kemeja hitam, tapi tidak seragam. Hitam dan putih seperti yin dan yang Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Pak Ganjar menggunakan kemeja hitam dan Pak Mahfud MD menggunakan kemeja putih. Sudah tiba di gedung KPU, akan segera masuk ke dalam. Tentunya ini menjadi pasangan terakhir yang tiba dan saat ini jarum jam menunjukkan waktu 18:57 waktu Indonesia Barat. 3 menit sebelum acara dimulai rencananya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi seperti yang sempat kami informasikan bahwa nanti akan terlebih dahulu ada agenda gala dinner ataupun juga makan malam yang
dilangsungkan di rooftop atau bagian atas dari gedung KPU untuk menjamu para tamu undangan ini, termasuk 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Inilah dia kedatangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD sudah masuk ke dalam ruangan. Nanti bagaimana kemudian kemeriahan dari acara ini, antusias dari para pendukung yang datang dan juga nomor urut berapa yang akan didapatkan oleh para pasangan capres-cawapres. Kita akan lebih lanjut, breaking news akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan breaking news pengambilan nomor urut untuk pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Kita lihat suasana di luar dari gedung KPU, selain juga pihak pengamanan tadi 2.100 personil dari tim gabungan pengamanan yang berupaya untuk mengamankan jalannya acara ini. Kita lihat juga para pendukung, para relawan dengan benderanya, itu kita lihat Partai Demokrat sepertinya memang banyak yang mengawal dan juga sudah menantikan kehadiran dari pasangan Capres-Cawapres yang didukungnya. Dan tadi sesuai urutan kedatangan, Pak Prabowo dan Mas Gibran datang pertama atau datang terlebih dahulu. Kemudian yang urutan kedua tadi sudah datang pasangan Amin, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir tiba adalah pasangan dari Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Selain Bang Habibur Rahman yang menemani saya di studio yang akan bercerita banyak, juga sudah hadir pengamat politik yang juga akan melihat sebenarnya bagaimana dampak ataupun juga pengaruh yang adanya nomor urut ini kepada para voter, kepada para pemilik suara, termasuk juga kondisi psikologis dari pasangan Capres-Cawapres yang akan bertarung di pemilu 2024. Kang Ujang Komarudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, selamat malam. Mbak Putri, selamat malam. Bang Habib. Baik, selain nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Kang Ujang, kita akan melihat terlebih dahulu suasana di dalam gedung KPU. Rekan kami Vena Kintan akan kembali mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena. Baik Putri Viola dan juga pemirsa, ketiga pasangan calon presiden dan juga wakil presiden ini sudah berada posisi di dalam gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tadi memang diawali terlebih dahulu oleh pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang tiba terlebih dahulu sekitar pukul 18:40 waktu Indonesia Barat sambil juga mengenakan kemeja berwarna serba biru muda. Begitupun nanti disusul sekitar pukul 18:53 waktu Indonesia Barat tadi ada pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang tiba di gedung KPU RI, dan 4 menit kemudian tibalah pasangan terakhir yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Artinya ketiga paslon ini sudah tiba dan juga sudah berada di gedung KPU RI, dan posisinya ini sedang berada di rooftop ataupun lantai teratas dari KPU RI karena agenda pertama adalah untuk gala dinner atau menikmati santap hidangan yang sudah disediakan oleh pihak KPU RI yang juga bisa diikuti oleh pimpinan dari partai politik lainnya. Kalau tadi juga saya sudah menginformasikan bahwa santapan hidangan dalam gala dinner ini tentunya dipersembahkan oleh chef khusus yang tadi sudah tiba sejak sore tadi, yakni Chef Renata, yang akan menjamu makanan dari ketiga paslon dan juga ketua partai politik lainnya untuk acara gala dinner hari ini, sebelum nantinya akan memulai acara pembukaan pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang memang sebelumnya ini dijadwalkan dimulai sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Nampaknya akan ada keterlambatan sedikit atau tidak, nanti juga kami akan melihat jalannya ini setelah adanya gala dinner terlebih dahulu. Tapi Putri Viola dan juga pemirsa yang bisa kami gambarkan, ini dari venue utama atau halaman utama KPU RI ini suasananya sudah sangat penuh dan sudah dipadati oleh para pendukung dari masing-masing pasangan calon presiden dan juga cawapres yang memang posisinya sudah berada di tribun dan juga tempat duduk yang sudah disediakan, karena dari pihak KPU ini telah membagi 3 section, yakni untuk tribun A diperuntukkan untuk para pendukung dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang jumlahnya ini terbatas hanya sekitar 150 pendukung. Sementara untuk di section kedua khusus untuk paslon Ganjar dan juga Mahfud MD, dan juga di section ketiga ini untuk Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mungkin Anda bisa sedikit mendengar ada suara riuh di lokasi venue utama ini
karena sejatinya Putri Viola dan juga pemirsa antusias luar biasa dari para pendukung yang memang sudah hadir di venue utama ini, terus-menerus menyuarakan yel-yelnya masing-masing, saling menyuarakan yel-yelnya masing-masing. Baik itu dari para pendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga para pendukung Ganjar dan juga Mahfud MD, dan juga para pendukung dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sedikit kalau saya lihat para pendukung ini selain tadi sambil yel-yel, pakaian mereka cenderung senada, Putri Viola dan juga pemirsa. Mulai dari pendukung Prabowo Gibran yang senada sama seperti capres dan cawapres mereka yang mengenakan kemeja berwarna biru muda. Para pendukung juga semuanya hadir di venue utama ini sambil mengenakan kemeja berwarna biru muda. Dan uniknya untuk pendukung Prabowo dan juga Gibran ini menggunakan bando warna-warni yang ada foto Prabowo dan juga Gibran di atasnya. Sementara untuk para pendukung dari Ganjar dan juga Mahfud ini terlihat mengenakan jersey berwarna serba hitam dan juga putih. Dan untuk para pendukung dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini nampak mengenakan pakaian senada berwarna putih. Nanti kami akan lihat bagaimana jalannya agenda sesaat lagi, mungkin kurang lebih 30 menit lagi kalau kita melihat rencana awal yang memang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Nanti akan ada acara pembukaan terlebih dahulu dan kemudian akan ada penjelasan mekanisme pengundian nomor urut terlebih dahulu sebelum pada akhirnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan pengundian nomor urut. Putri Viola. Nah, kita terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Nanti kita akan terus pantau bagaimana suasana di sana. Sepertinya semakin malam, semakin meriah, semakin ramai karena juga semakin dekat dengan momen yang kita tunggu, kita nantikan, yaitu pengambilan nomor undian bagi pasangan Capres dan juga Cawapres Pemilu 2024. Nah, saya juga ingin ngobrol dengan Kang Ujang, tapi sebelumnya saya juga informasikan kepada Anda pemirsa, kalau Anda lihat layar kaca yang di sebelah kiri, yang sebelah kiri atas, ini juga diadakan acara nonton bareng untuk tim kampanye nasional atau TKN yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Jadi kalau tadi di Medan, Sumatera Utara, di Surabaya, Jawa Timur, nah ini dia. Di Surabaya, Jawa Timur juga diadakan acara nonton bareng bersama-sama berkumpul untuk bisa mengetahui nomor urut nanti yang akan didapatkan oleh pasangan Capres-Cawapres, pasangan dari Prabowo dan juga Mas Gibran tentunya. Kalau kita lihat juga seragam ataupun juga baju yang mereka kenakan. Ini begitu ramai para pendukung, para relawan menyambut momen ini, menyambut malam yang sangat penting ini, Kang Ujang. Kalau tadi Bang Habib memang bercerita bahwa di akar rumput ini memang betul-betul menantikan momen ini. Selain pendaftaran, mereka berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk berupaya mengantarkan pasangan Capres-Cawapres yang mereka dukung menuju KPU. Nah, apa sebenarnya makna dari pengambilan nomor undian ini bagi mereka, bagi para relawan, bagi para pendukung, Kang Ujang? Ya, pertama saya bersyukur ya bahwa bangsa ini on the track ya dalam konteks pelaksanaan pemilu. Jadi dalam konteks pesta demokrasi itu yang memang rakyat harus bahagia. Jadi dalam menyambut pesta demokrasi 5 tahunan, pemilu 2024, semua rakyat harus berbahagia. Nah dalam konteks itu maka pendukung-pendukung itu hal yang wajar dan lumrah ketika mereka tadi antusias. Ya kan katakanlah mendukung, lalu ikut juga gitu ya, menyaksikan walaupun di daerah nonton bareng itu menjadi bentuk kebahagiaan daripada rakyat yang memang menginginkan pemimpinnya jadi. Nah dalam konteks malam ini ketika nomor urut itu katakan akan diundi ya siapa nanti yang mendapatkan nomor yang 1, 2 atau 3 itu tentu ya sebuah keberuntungan ya manapun nomor itu. Tetapi kalau kita kembalikan terkait dengan persoalan begitu antusiasme ya yang muncul dari publik, tentu ini saya melihat bahwa ini sebagai bentuk bahwa rakyat itu menginginkan pemilu yang damai, yang aman, yang menyejukkan, yang tentram, dan titik dari ujung semua itu adalah yang membahagiakan. Inilah momen yang ditunggu tadi. Nah, pengundian nomor urut adalah titik awal dari pertarungan politik di 2024. Karena kan akan kelihatan nih nomornya siapa yang dapat nomor urut 1, 2 ataupun 3. Nah, dalam hal ini saya melihat ya kebahagiaan yang katakanlah disampaikan publik ya kepada pencintanya, kepada pendukungnya atau kepada kandidatnya ya, yaitu 3 pasangan yang sudah ada. Ini sebagai bentuk bahwa mereka memang sudah siap menyambut pesta demokrasi yang penuh kegembiraan. Jangan sampai begini, Pilpres yang sudah on the track ini nanti ditakut-takuti dengan konflik gitu ya, dengan
hal-hal misalkan nanti akan ada kecurangan, akan ada sesuatu yang berdarah-darah, janganlah. Kita bagaimana membuat Pilpres nanti atau pemilu serentak ini gitu nanti 2024 nanti adalah betul-betul pesta demokrasi yang bukan hanya elit yang berpesta, tetapi publik rakyat Indonesia yang menyaksikan bahwa ini adalah perjalanan bangsa dari waktu ke waktu gitu loh. Pasca reformasi ataupun ketika pemilihan langsung 2004 dimulai, ini adalah momentum membangun demokrasi dan mencari pemimpin yang tepat gitu loh. Untuk 5 tahun ke depan paling tidak seperti itu. Nah, momentum itulah akan diketahui dengan nomor urut di malam ini gitu. Siapa mendapat nomor urut berapa, angka yang cantikkah, yang baguskah, tergantung lah nanti siapa yang mendapatkan. Angka cantik itu biasanya nomor berapa sih kalau pilihan para pasangan capres-cawapres? Nanti mungkin Kang Ujang bisa berikan pandangan, Bang Habib juga, jangan-jangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah ngincar nomor cantiknya. Tapi kami akan kembali tentunya untuk bisa berbicara dengan Pak narasumber dan juga memberikan informasi kepada Anda bagaimana situasi terkini di KPU sesaat lagi. Breaking News akan segera kembali.